Dari kelompok gerak melingkar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi gerak melingkar. Perkenalkan, nama saya Bunga Sabrina. Nama saya Khuleda. Nama saya Khairunisa Zahra. Saya Sahabat Talita. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar ialah gerak yang satu lintasannya berupa lingkaran. Satu putarannya sama dengan 360 derajat. Atau bisa disebut dengan 2 V radian. Dan V radian sama dengan 180 derajat. A. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan atau tetap. Kecepatan gerak melingkar. Dapat diketahui bahwa benda bergerak selalu memiliki kecepatan walaupun kecepatannya tersebut tidak selalu sama. Yang pertama ada kecepatan linear, yang kedua ada kecepatan angular. Kecepatan linear, kecepatan yang dimiliki benda ketika bergerak melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarnya. Rumusnya itu ada delta S sama dengan keliling lingkaran atau 2pi kali R. Periode waktu tempuh benda untuk bergerak satu lingkaran penuh. Simbolnya itu T, SI-nya sama dengan sekon. Frekuensi, banyak lintasan yang ditempuh dalam 1 second. Simbolnya F, satuannya Hertz atau Hz. Dan rumusnya 1 per T. Rumus dari kecepatan linear yaitu panjang lintasan per selang waktu, atau V sama dengan delta S per delta T, atau bisa disebut juga V sama dengan 2 dikali Pi dikali E dikali F, atau bisa disebut juga V sama dengan 2 Pi R per T. Keterangannya, V sama dengan kecepatan linear, atau bisa disebut juga meter per second. R sama dengan jari-jari lingkaran, atau M. T sama dengan periode, atau bisa disebut juga S. F sama dengan frekuensi, atau bisa disebut juga Hz. Pi sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Contoh soal yang pertama. Sebuah roda berputar dengan frekuensi 15 kali dalam 1 sekon. Kecepatan linear roda adalah 15 meter per second. Tentukan diameter roda tersebut. Nah, diketahui F sama dengan 15 kali 1 second sama dengan 15 Hertz. V sama dengan 15 meter per second. Nah, yang ditanya adalah diameter roda tersebut. Nah, jawabannya V sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Maka R sama dengan V per 2 dikali Pi dikali T sama dengan 15 per 2 dikali 3,14 dikali 15. Dan hasilnya 0,159 meter. Nah, jadi D-nya D sama dengan 2, R sama dengan 2 dikali 0,159 meter sama dengan 0,318 meter. Jadi, hasilnya 3,18 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecepatan anguler. Kecepatan anguler, kecepatan yang berkaitan dengan sudut dengan waktu juga. Delta S keliling lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Periode dibagi waktu tempuh. Benda untuk bergerak satu lingkaran penuh. Simbolnya itu T. SI dibagi second. Rumus dari kecepatan anguler itu F sama dengan 1 per T. Frekuensi dibagi banyaknya lintasan yang ditempuh dalam waktu 1 second. Theta sama dengan radian. Jadi, rumusnya itu 1 radian sama dengan sudut derajat per 2 dikali Pi. Jadi, contohnya
1 radian sama dengan 360 derajat per 2pi. Dan hasilnya 57,3 derajat. Jadi yang kedua, ada kecepatan anguler. Di sini ada segitiga ajaib, V, W, R. Cara mencari W, kita tutup W-nya, berarti W sama dengan V per R. Jadi, keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan linear, W sama dengan kecepatan anguler, R sama dengan jari-jari, T, waktu atau periode, Pi, kita bisa pakai 3,14 atau 22/7. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan kecepatan linear dan kecepatan anguler. Kecepatan linear adalah kecepatan yang beraturan sesuai dengan waktu dan lintasan. Kecepatan anguler adalah kecepatan yang berkaitan dengan sudut berdasarkan waktu. Nah, rumus dasarnya V sama dengan 2πr per T. Sama dengan 2pi per T dikali R, sama dengan WR. Menjadi V sama dengan WR. Rumusnya masih sama kayak yang tadi. Lalu keterangannya juga sama kayak yang tadi. Contoh soalnya di sini ada sebuah bola kasti diikat dengan seutas tali, kemudian diputar sehingga bergerak melingkar dengan kelajuan tetap 4 meter per second. Jika jari-jari lintasannya 0,5 meter, tentukan kecepatan angulernya. Caranya, pertama kita cari dulu, ini diketahui V sama dengan 4 meter per second, dan R atau jari-jari lintasannya yaitu 0,5 meter. Maka, rumus V sama dengan W dikali R. Nah, ini kita mencari W, jadi W sama dengan V per R. Maka, 4 meter per second dibagi 0,5 meter. Hasilnya yaitu 8 radian per second. Lalu yang keempat, yaitu persamaan gerak melingkar beraturan. Kecepatan dari persamaan gerak melingkar beraturan, yaitu sudut besarnya tetap. Selang waktunya juga sama, sudut yang ditempuh, benda juga sama. Keterangannya, maaf di sini theta harusnya, theta sama dengan sudut yang ditempuh, atau radian, W sama dengan kecepatan sudut. Satuannya radian per second. Lalu, T sama dengan waktu yang ditempuh, satuannya second. Jadi, rumus dasar mencari kecepatan yaitu W sama dengan delta theta per delta T. Ini aku akan menjelaskan tentang rumus kecepatan sentripetal. Nah, rumus kecepatan sentripetal adalah W kuadrat dikali R, atau sentripetal sama dengan V kuadrat per R kuadrat. Yang dimana sentripetal ini sama dengan percepatan sentripetal dengan satuan M per S kuadrat. Nah, rumusnya ini yang dimana ini W itu adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per S atau radius per S. Terus V sama dengan kecepatan tangensial atau linear dengan satuan M per S. Terus R adalah radius atau jari-jari lingkaran dengan satuan M. Nah, nanti gambarnya ada di sini ya. Oke, di sini ada keterangannya. Yang dimana F adalah gaya yang bekerja pada benda saat melakukan gerak melingkar. V adalah kecepatan kecepatan benda pada saat bergerak melingkar. Terus ada R adalah jari-jari lintasan gerak melingkar. M adalah massa benda yang melakukan gerak melingkar. Sementara itu, arah percepatan sentripetal selalu menuju pusat, tegak lurus dengan vektor kecepatan dan berbanding lurus dengan kuadrat kelajuan benda. Berikut persamaan dari percepatan sentripetal jika dirumuskan. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Nah, sebuah alat pengering mesin cuci berputar dengan besar kecepatan anguler tetap 900 rpm. Nilai kecepatan tersebut tercapai ketika alat berputar 60 kali. Hitunglah waktu yang diperlukan mesin pengering untuk mencapai kecepatan tersebut. Nah, diketahuinya nih, W itu tadi kecepatan kayak kecepatan sudut. Nah, W sama dengan 900 rpm. rpm itu putaran. Nah, jadi sama dengan tuh 900 putaran per 6 second sama dengan 15 dikali 2 PR. Sama dengan radian per second. Nah, terus theta sama dengan 60 putaran sama dengan 60 kali 2 pi radius sama dengan 120 pi radius. Nah, rumus selanjutnya ini ada theta sama dengan W kali T. Nah, T sama dengan
theta per W sama dengan 120 pi radius per 30 pi radius dikali S-1 sama dengan 4 sekon. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini ada diketahui sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 2M. Jika kecepatan linear 10 m per s, maka percepatan sentripetal benda adalah, kita cari tahu ya jawabannya. Nah, ini diketahuinya R sama dengan 2M, V sama dengan 10. Maka percepatan sentripetal dihitung dengan rumus di bawah ini. AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, AS sama dengan 10 kuadrat per 2. Jadi hasilnya itu 50 M per S kuadrat. Gaya sentripetal. Pengertian gaya sentripetal secara garis besar, gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya melaju ke titik pusat lintasan melingkar. Keterangan F adalah gaya yang bekerja pada benda saat melakukan gerak melingkar. V adalah kecepatan benda saat bergerak melingkar. Dan R adalah jari-jari lintasan gerak melingkar. M adalah massa benda yang melakukan gerak melingkar. Rumus gaya sentripetal, bagaimana cara mengetahui gaya sentripetal bekerja? Untuk mengetahuinya, gunakan persatuan hukum 2 Newton. Sebagai berikut, F sama dengan M kali V kuadrat per R. Contoh soal, sebuah bola bermasa 2 kg diikatkan di ujung seutus tali dan kemudian diputar dalam bidang horizontal dengan kelajuan tetap 5 meter per second. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini, apabila jari-jari lingkaran 1 meter, tentukan besar gaya tegangan talinya. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 2 kg, V sama dengan 5 meter per second, dan R sama dengan 1 meter. Dengan persamaan 2, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Sigma Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Gaya-gaya yang bekerja dalam arah radial hanya gaya ditegang dengan tali T saja hingga T sama dengan M kali V kuadrat per R. T sama dengan 2 kg dikali M dikali 5 meter per second dan dikali 2 per 1 meter. T sama dengan hasilnya 50 Newton. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali adalah 50 Newton. D. Gerak melingkar berubah beraturan. Gaya melingkar berubah beraturan, GMBB, merupakan sebuah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial yang dalam hal ini sama dengan percepatan linear yang menyinggung lintasan lingkaran, berhimpit, dan arah kecepatan tangensial. Jika percepatan sudutnya meningkat, maka terjadi penambahan kecepatan ke percepatan, sehingga percepatan sudutnya bernilai positif, A sama dengan positif, yang disebut juga sebagai GMBB di percepatan. Sedangkan jika percepatan sudutnya menurun, maka akan terjadi pengurangan percepatan dan perlambatan, sehingga percepatan sudutnya bernilai negatif, yang bisa dibilang A sama dengan negatif, yang disebut juga sebagai GMBB di perlambatan. Baik, berikutnya ada ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan atau yang biasa disebut dengan GMBB. Yang pertama adalah memiliki lintasan berubah lingkaran. Yang kedua, gerakan benda dipengaruhi oleh gaya sentripetal. Yang ketiga, terjadi perubahan kecepatan sudut pada benda. Dan yang keempat adalah percepatan sudutnya tetap. Nah, berikutnya ada besaran fisika pada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang pertama ada sudut, yang kedua ada kecepatan sudut dan kecepatan linear, yang ketiga ada percepatan sudut dan percepatan linear, yang keempat ada waktu tempuh, dan yang kelima ada frekuensi atau periode, dan yang terakhir atau yang keenam ada radius. Berikut adalah contoh gerak melingkar. Contoh soalnya adalah tongkat peki yang panjangnya 60 cm diputar dengan ujung ki sebagai poros dan peki sebagai jari-jari perputaran. Tongkat peki berputar dari keadaan diam dengan percepatan sudut 0,3 radius S-2. Jika posisi sudut awal sama dengan 0, maka percepatan linear ujung P adalah saat T sama dengan 10 second. Adalah berikut cara penyelesaiannya. Diketahui panjang tongkat peki sama dengan jari-jari lingkaran R sama dengan 60 cm. Sama dengan 60 per 100. M sama dengan 0,60 meter.
Yang kedua ada kecepatan sudut awal sama dengan 0 radius per second. Yang ketiga ada percepatan sudut sama dengan 0,3 radius second min 2. Yang keempat ada posisi sudut awal sama dengan 0. Yang ditanya adalah kecepatan linear ujung P pada saat T sama dengan second. Caranya, WO ditambah AT sama dengan 0 radian per second ditambah 0,3 radian second min 2 dikali 10 second sama dengan 3 radian second min 1. Kecepatan sudut pada saat T sama dengan 10 second adalah 3 radian per second. Kecepatan linear pada saat T sama dengan 10 second. Dihitung menggunakan rumus hubungan antara kecepatan linear, kecepatan sudut, dan jari-jari. V sama dengan R dikali W sama dengan 0,6 meter dikali 3 radian per second sama dengan 1,8 meter per second.